Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul, dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu, ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung di-copy untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya, ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan. Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo 99% palsu. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan analisis menggunakan metode Error Level Analysis atau ELI. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji Error Level Analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not matched atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di bio atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Suasana gelar perkara khusus kasus ijazah Joko Widodo di Bareskrim Polri sempat memanas saat pengacara Egy Sujana memilih untuk keluar ruangan atau walk out sebelum acara selesai. Egy mengaku sangat tidak puas karena inti persoalan yakni ijazah asli Jokowi tak kunjung diperlihatkan. Kenapa sampai detik ini Jokowi tidak juga menampilkan ijazah aslinya? Bahkan di gelar perkara, ini peristiwa tertinggi dalam konteks proses pengadilan. Baru masuk ke pengadilan gitu. Jadi dengan adanya fakta hukum, fakta peristiwa tidak ada ijazah aslinya, maka logika hukum harusnya Jokowi jadi tersangka. Dan segera diadili. Itu kok logika hukum. Tadi dia bilang saya interupsi nggak dianggap. Dia bilang dia udah waktunya mau sholat. Ya kita juga mau sholat, emangnya dia aja yang sholat. Tapi gimana akhir dari gelar perkara ini kan begitu. Nggak ada jawaban. Ya sudah, saya walkout aja. Saya sudah tidak berkenan. Kenapa? Karena dipastikan tidak pernah muncul ijazah aslinya. Baik yang katanya asli menurut Polri, diblejetin tadi
oleh Rismon oleh semuanya. Kesalahan Dirpidum. Identik, beda dengan otentik. Itu harus ngerti. Dan untuk membahas terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi, kami telah terhubung dengan Rizpon Sianipar, ahli digital forensik, dan Firmanto Laksana, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat malam, Bang Rizmon, Bang Firman. Selamat malam. Saya ke Bang Rizmon terlebih dahulu. Bang Rizmon, apa yang terjadi tadi di ruang gelar perkara khusus? Hal-hal apa saja yang dilontarkan tadi? Ya, apa yang kami harapkan bahwa UGM hadir untuk menyajikan segala macam proses akademik dari Pak Jokowi juga itu tidak ada, ya. Begitupun dari Pak Jokowi juga tidak hadir untuk membawa ijazahnya yang katanya ijazah dari UGM. Nah, terkait dengan penjelasan Dirtipidum ya seperti sangat pendek, ringkas dan sangat kabur, ya. Seperti berita online saja panjangnya itu. Jadi kami tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang prosedur maupun metode forensik yang dipakai. Terutama kalau kita bicara tentang metode forensik, maka ada prosedur, ada output-output yang bisa kami baca, bisa kami telaah begitu sama-sama. Tetapi itulah yang terjadi bahwa ya tidak ada apapun. Begitu, jadi semuanya itu serba ringkas dan kamilah yang paling panjang di situ menjelaskan segala macam analisa kami, mulai dari berkas-berkas akademik sampai analisa seperti jejak atau lintasan stempel, pencocokan citra antara Pak Jokowi dengan Dumatno, begitu juga dengan Ella. Dan sayang sekali tidak banyak waktu untuk kami untuk menyajikan segala macam itu. Jadi ya begitulah. Jadi Anda tidak puas, Bang Rizmon? Ya, Bang. Jadi Anda tidak puas dengan gelar perkara khusus hari ini? Nggak dengar, Bang. Bang Rizmon, jadi Anda tidak puas dengan gelar perkara khusus yang digelar hari ini? Ya sangat tidak puas lah, Bang. Kami kira kan komprehensif, metode semua dibongkar, kalau bisa ijazah Pak Jokowi juga ditampilkan. Ini kan hari ini ijazahnya dalam versi digital saja pun tidak berani ditampilkan. Ijazah yang berwarna yang hasil scan begitu tidak berani ditampilkan oleh Dirtipidum, padahal diklaim otentik. Kami kan ingin mendengar otentik terhadap referensinya apa. Ya, ijazah nomor berapa, skripsinya katanya identik juga, skripsi siapa yang diuji itu tidak ada sama sekali. Jadi kami sangat kecewa. Ini seperti konvers kemarin gitu. Dan apa alasan polisi tidak menunjukkan ijazah Pak Jokowi kepada Anda dan teman-teman? Ya saya tidak tahu alasannya, Pak. Pertama mungkin memang tidak ada ijazah itu. Ya, yang kedua kenapa takut kalau ada, begitu loh. Kan konvers kemarin hanya menampilkan fotokopi dan kita perlu ingat bahwa permasalahan ijazah dari Joko Widodo ini telah memakan korban 2 orang di penjara, Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa sih ditampilkan di di gelar perkara khusus tersebut ditampilkan di depan kami? Kenapa sih kok takut sekali? Baik, gitu, Bang Firmanto, silakan dijawab. Kenapa tidak ditunjukkan? Ya, terima kasih. Selamat malam sebelumnya. Jadi itu sudah ditunjukkan ke dunia ini, tidak hanya kepada beliau-beliau ini ya, sudah ditunjukkan. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang sudah dilakukan pemeriksaan dan itu aslinya kami serahkan dan ini secara publikasi bisa diakses kok. Beberapa saat lalu kami sudah menyerahkan aslinya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh puslapor dan hasilnya ijazah otentik Pak Jokowi identik seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya setuju dengan Bang Rizmon tadi disampaikan bahwa memang tidak ada hal baru yang disampaikan oleh pengadu. Saya setuju itu. Karena memang tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka mendalilkan ada pemalsuan tapi tidak bisa membuktikan pemalsuan yang mana seperti itu. Sehingga tentu tidak akan ada rasa puas oleh mereka. Karena kepuasan itu ketika bisa mengatakan palsu tanpa harus membuktikan. Ini yang penting kita sampaikan. Sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan, ini aja lah. Episode itu sudah selesai, sudah dihentikan. Dan kami percaya itu akan tetap dihentikan.
Dan oleh karena itu, maka episode berikutnya adalah pelaporan pengaduan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ketika ingin melihat itu, kami sudah bawa juga waktu itu pada kami melakukan pengaduan. Nanti kita akan buktikan lagi di situ. Nah, baru setelah itu kita lihat episode berikutnya. Dan saya berharap semua pihak, Pak Roy Suryo, Pak Rismo, dan semua yang memang diadukan itu tentu akan bisa melihat nanti keasliannya. Kenapa? Karena proses itu akan berjalan dan bukan karena Pak Jokowi yang melakukan menuding-nuding atau menuduh, tidak. Karena akan dibuktikan secara ilmiah, akan dibuktikan secara hukum dan akan kita lihat nanti. Saya rasa ke sana arah kita. Terima kasih. Oke, Bang Rismon, silakan. Ya, jadi untuk apa sebenarnya gelar perkara khusus tadi, hanya untuk mendengarkan ringkasan singkat dari Dirtip itu? Apa gunanya tadi? Ini kan kita gelar perkara khusus. Ya, sajikan bukti yang ada. Kenapa takut sekali sih? Ya, menampilkan secara digital saja di monitor tadi tidak ada. Apapun tidak ada bukti itu. Tapi katanya tadi sudah bisa diakses, diberikan aksesnya oleh Bang Firmanto terhadap ijazah Jokowi. Bang, tidak ada diberikan akses. Takut sekali menunjukkan bukti-bukti itu di hadapan kami secara langsung. Ini kan mau transparan atau cuma hanya memenuhi standar formalitas saja, didengar diberikan gelar perkara khusus. Tetapi ya itulah adanya tadi bahwa sebenarnya kami sangat kecewa ya, padahal katanya sudah banyak pengacara yang melihat, katanya ijazah analognya ada, fisiknya saya pernah melihat. Kenapa kami nggak boleh melihat, coba? Tunjukkan dong di depan kami. Ya, kalau nggak ada, ya masyarakat makin curiga ini. Gitu loh. Baik, Bang Firmanto. Bang Rismon belum melihat nih secara langsung ijazahnya. Ya, jadi kan kami tidak bisa memberikan kepada orang yang tidak berwenang seperti itu. Karena kalau kita kasih pun, dia tidak akan berhenti. Jadi kami memproses ini menggunakan proses hukum supaya nanti jelas terang benderang. Dan silakan saja kita tunggu, kita cermati proses berikutnya. Tadi disampaikan bahwa yang disampaikan sudah seperti yang pada waktu kemarin. Memang hari ini pihak pengadu dan tim tidak bisa membuktikan adanya kekeliruan atau tidak ada novum baru yang bisa membuat ini menjadi bergerak lebih lanjut. Meskipun tadi dilampirkan ada analisis digital bahwa membuktikan 99% ijazah Pak Jokowi juga palsu. Itu bukan bukti baru. Sudah bisa dijawab sendiri. Itu pun sudah bisa dijawab sendiri oleh Pak Rismon, Pak Roy Suryo, karena mereka juga tidak mendapatkan aslinya. Itu sudah bisa dijawab karena mereka sendiri yang memaparkan bahwa ketika itu adalah suatu hal yang analog, maka harus dilakukan pemeriksaan analog. Jadi sudah terjawab sebenarnya. Jadi hari ini itu adalah suatu proses gelar khusus yang sebenarnya kami juga tidak berkenan dengan itu, tapi karena memang Mabes Polri melaksanakan itu, kami menghargai dan mengikuti proses ini dengan sangat baik. Sehingga apa yang dilakukan tadi itu sudah sesuai semua. Sehingga artinya proses penyelidikan yang dihentikan itu sudah sesuai juga. Demikian. Ya. Bang Rismon, Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi direkayasa? Salah ya, ini jangan penyesatan ini. Kami mendapatkan bukti skripsi loh, bukan dari medsos. Jangan digiring, kami sumbernya semua medsos. Dan medsos yang kami analisa pun berdasar itu dari kader PSI. Kader PSI yang sudah dikonfirmasi juga, tidak ada komplain dari Pak Jokowi bahwa itu bukan ijazah saya kan, yang diupload oleh Dian Sandi. Dan kami bukan dari medsos, itu kami pegang itu skripsinya, gitu loh. Jangan dikatakan itu analog. Terus bagaimana memeriksa jantung atau penyakit dalam? Apakah harus diiris-iris? Kan nggak, harus pakai forensik itu, interpretasi terhadap pola, pattern, gitu loh, lewat forensik, lewat digital. Itulah perkembangan dunia digital, nggak harus analog. Bahwa identifikasi jenis tanaman saja bisa tanpa harus kita tebang tanamannya. Itu kan teknologi yang hal biasa itu. Ya, biometrik digital loh. Itu semua itu digital. Bagaimana dikatakan analog harus pakai analog? Ya itu kan pencocokan mata, kan matanya nggak perlu dikeluarkan dulu baru dicocokkan. Kan di scan, di foto baru dibaca polanya.
patternnya. Itu ada ilmunya, namanya pattern recognition. Pengenalan pola itu sudah sangat baik. Baik. Dan analisa itu tadi juga sudah disampaikan di gelar perkara khusus ya. Gelar perkara khusus sudah selesai, namun proses hukum di Polda Metro Jaya juga masih berlangsung. Kita lihat nanti akan seperti apa. Terima kasih. Ya, saya mau lurusin. Oke, singkat dulu. Singkat saja. Ada suatu ijazah asli yang sudah diperiksa, kemudian dilakukan pengecekan dengan cara digital, itu yang menyesatkan. Karena kenapa? Karena UGM sendiri sudah melakukan klarifikasinya. Jadi saya rasa ini sudah cukup dan sudah selesai. Kira gitu. Mana selesainya? Ijazah aslinya mana? Bapak-bapak, terima kasih. Waktu kita sudah habis. Nanti kita lanjutkan di diskusi kita lain waktu. Terima kasih Bang Rismon, Bang Firmanto juga terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasil usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Kami segera kembali.